Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep istinja dalam ajaran Islam. Pengertian istinja. Secara bahasa, kata istinja yang berasal dari bahasa Arab ini bermakna menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, kata istanja ini punya beberapa makna, antara lain yang pertama, menghilangkan najis dengan air. Yang kedua, menguranginya dengan semacam batu. Yang ketiga, penggunaan air atau batu. Yang keempat, menghilangkan najis yang keluar dari kubul. Dasar hukum istinja. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum istinja menjadi dua hukum. Yang pertama, wajib. Mereka berpendapat bahwa istinja itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya, dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang, anus atau kemaluan. Yang kedua, sunnah. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan sebagian riwayat dari Al-Malikiyah. Maksudnya adalah beristinja dengan menggunakan air itu hukumnya bukan wajib, tetapi sunnah. Yang penting, najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu. Syarat istinja itu ada 3 perkara. Poin yang pertama, menghilangkan rasanya. Poin kedua, menghilangkan baunya. Dan poin ketiga, menghilangkan warnanya. Hal yang wajib dilakukan dengan istinja. Poin pertama, dahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. Kedua, berdoa ketika akan masuk dan keluar kamar mandi. Doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan iblis jantan dan betina. Doa keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Gufronaka alhamdulillahi allazi azhaba ani al-azha wa'afini Allahumma ja'alni minal tawabina waj'alni minal mutatahirin Allahumma tahhir qalbi minan nifaki wa ashin faraji minal fawasish. Artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji bagi Allah yang menghilangkan penyakit dari tubuhku dan mensehatkan aku. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian dari orang yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagian dari orang yang suci. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan dan jaga kelaminku dari perbuatan keji. Poin ketiga ada tidak membawa sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Quran. Yang keempat, tidak berbicara. Yang kelima, menjaga kebersihan tubuh dan pakaiannya dari najis. Yang keenam, tidak buang hajat sembarangan. Yang ketujuh, dianjurkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Hal yang membatalkan istinja. Poin pertama, keluar sesuatu dari kemaluan. Poin kedua, tidur dalam keadaan tidak duduk. Poin ketiga, hilang akal. Poin keempat, bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Poin kelima, menyentuh kubul. Hal yang disunahkan dengan istinja. Pertama, ketika beristinja, hendaklah dengan menggunakan batu ataupun kertas yang lembut. Poin kedua, menggunakan 3 batu ataupun kertas dan yang seumpamanya. Poin ketiga, janganlah beristinja dengan menggunakan tangan kanan kecuali dalam keadaan uzur.
Poin keempat, tersembunyi dan tidak membuka aurat di hadapan pandangan orang lain. Poin kelima, orang yang beristinja dengan air hendaklah menggosok tangannya dengan tanah. Poin keenam, mengeringkan bagian dubur sebelum berdiri jika dia sedang berpuasa, agar tempat duduk atau bagian dubur itu tidak menghisap air yang ada. Poin ketujuh, lelaki hendaklah memulai istinja pada kemaluan depan terlebih dahulu, agar tangannya tidak menjadi kotor apabila dia memulai istinja pada kemaluan belakang. Adapun bagian perempuan diberi pilihan untuk memulai istinjanya pada salah satu di antara kedua kemaluannya. Tata cara istinja dalam syariat Islam yaitu ada 3. Yang pertama, menggunakan air dan batu secara bersamaan. Air berfungsi untuk menghilangkan bekas najis, sementara batu menghilangkan zatnya najis. Cara ini merupakan cara beristinja yang baik. Yang kedua, menggunakan air saja. Yang ketiga, menggunakan minimal 3 buah batu atau 1 buah batu yang bersisi 3. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan dalam suatu riwayat yang sahih bahwa ada seseorang yang diazab dalam kuburnya dengan sebab tidak membersihkan dirinya dari kencing yang menipu oleh dirinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan pula bahwa kebanyakan siksa kubur adalah sebab dari kencingnya. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa perkara yang berkaitan dengan adab istinja dan buang air sangatlah penting untuk diketahui dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.